Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dengan komunitas sel, untuk bertumbuh bersama-sama belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel, dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, ibadah sekolah minggu dan remaja pukul setengah 9 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun yang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat, dan damai sejahtera. Gembala Sidang dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Robin Arif Kosasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang telah mempercayakan mimbar ini kepada saya. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara bersama-sama untuk belajar tentang kata aku mengasihi kamu. Saudara, kata ini adalah kata yang luar biasa yang perlu kita tahu, saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Maleakhi pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Biar ini membawa kita kembali membangun kasih kita kepada Tuhan. Karena ini adalah akhir zaman. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Amin. Siap saudaraku? Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam Maleakhi tadi. Begini firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutnya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar Israel. Saudara-saudara, Maleakhi ini adalah salah satu nabi dari kelompok nabi-nabi kecil. Jadi rupanya zaman dulu itu ada nabi besar, nabi kecil. Saudara, nabi besar itu salah satunya adalah Yesaya, Yeremia. Nah, nabi-nabi kecil ini Maleakhi yang tulisannya itu tidak banyak. Nah, ya, sekarang kan ada pendeta besar, ada pendeta kecil. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, saya termasuk pendeta kecil yang badannya nggak besar. Sejak dulu ya begini aja. Saya bilang begini kepada teman-teman, saya punya karunia ke-10. Karunia menikmati. Sampai hari ini tidak ada pantangan, tetapi harus dijaga. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, Maleakhi ini menulis kitabnya, yaitu kira-kira pada tahun 450 sampai 430 sebelum Masehi. Jadi ini adalah bukan hanya letaknya di dalam kitab kita, Alkitab kita terakhir dari Perjanjian Lama, tetapi Maleakhi ini juga adalah nabi terakhir yang berbicara kepada bangsa Israel. Setelah itu dia mengalami masa kegelapan selama 400 tahun. Sampai
Yohanes Pembaptis itu lahir. Jadi ini terakhir. Tuhan berbicara melalui nabinya, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan tegurannya. Itu terakhir kali. Setelah itu selama 400 tahun Tuhan diam. Saudara, saya percaya bahwa bangsa Israel pada waktu itu mengalami keterpurukan yang luar biasa selama 400 tahun itu, saudara. Mereka menanti-nantikan Sang Mesias yang akan datang itu. Tuhan tidak berbicara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kapan? Apa situasi yang dihadapi oleh Maleaki pada waktu menyampaikan firman Tuhan ini? Saudara-saudara, pada waktu itu bangsa Israel setelah selama 70 tahun dibuang oleh Tuhan ke Babel. Ini pembuangan yang pertama. Yaitu kerajaan Yehuda itu dibuang oleh Tuhan untuk pertama kalinya. Setelah Yehuda baru kemudian kerajaan utara, kerajaan Israel dibuang oleh Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mereka dibuang kira-kira pada tahun 586 sebelum Masehi, selama 70 tahun. Dibuang oleh Babel, lalu kemudian setelah 70 tahun Tuhan pakai Raja Kores dari Persia yang sekarang sedang berperang dengan Israel, yaitu Iran. Saudara, kerajaan Persia menggantikan kerajaan Babel, lalu kemudian mereka pulang. Nah, ketika mereka pulang, sebagian dari orang-orang Israel yang tinggal di Yerusalem mengalami keterpurukan yang luar biasa. Mereka hidup tidak aman, saudara. Karena apa? Karena mereka tidak punya tembok. Temboknya dibongkar, hancur. Tidak punya pintu gerbang. Jadi sewaktu-waktu musuhnya itu menyerang mereka. Saudara, kalau mereka menanam lalu kemudian mau panen, musuhnya datang merampas. Jadi secara ekonomi, secara kejiwaan mereka berada dalam ketakutan, ekonominya hancur. Mereka berada dalam kemiskinan. Saudara, sampailah kira-kira tahun 450 ini Tuhan menyampaikan firman-Nya. Nah, yang menarik begini, saudaraku. Mari kita lihat sama-sama, kita kembali ke Alkitab kita. Yang menarik adalah Tuhan itu berbicara kepada bangsa Israel sebelum menegur. Kalau saudara lihat di dalam kitab Maleaki ini berisi teguran. Baik itu kepada umatnya, kepada imam-imamnya, berbicara tentang keluarga, berbicara tentang kesetiaan kepada keluarga, kesetiaan kepada istri bagi laki-laki. Dan Tuhan berkata bahwa sekalipun kamu menangis air mata darah, aku tidak mau mendengar doamu. Karena kamu tidak setia kepada istri pada masa mudamu. Saudara, dan itu teguran yang luar biasa. Itu untuk kita juga. Ya, saudara. Lalu kemudian berbicara hubungan antara bapak dengan anak. Saudara-saudara, dan situasi pada waktu itu secara rohani mereka merosot sekali. Moralnya merosot. Ada kawin campur. Tuhan larang untuk menikah dengan orang yang non-Yahudi. Yang di luar bangsa lain. Tuhan larang itu. Mereka langgar itu, saudara. Jadi keadaannya sangat sangat buruk sekali. Lalu kemudian Tuhan bilang begini kepada bangsa Israel. Sebelum dia tegur, dia dahului dengan apa? Aku mengasihi kamu. Saudara, lalu kemudian bangsa Israel ngomong kepada Tuhan. Dia berkata begini, Tuhan, dengan cara apa kau mengasihi kami? Saudara-saudara, kenapa mereka bertanya seperti itu? Karena mereka berada dalam ketidaknyamanan. Saudara, mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Di situ ada bait Allah walaupun fungsinya sudah mulai berubah. Saudara. Dan ketika Tuhan ngomong bahwa aku mengasihi kamu. Sebelum dia tegur.
Mereka tanya, bagaimana caranya engkau mengasihi kami? Saudara-saudaraku, saya ingin katakan begini, kita juga pernah nggak meragukan kasih Tuhan? Pernah? Saya pernah cerita di tempat, itu sudah lama saudara. Saya pernah meragukan kasih Tuhan. Kok doa saya nggak didengar-dengar sama Tuhan? Sampai saya berkata begini kepada Tuhan, wis aku nggak mau ngomong, saudara. Sampai begitu. Ya saudaraku, saya berdoa. Berdoanya simple saudara, berdoanya berdoa biasa sebetulnya. Permintaan saya adalah anak saya lahir. Anak pertama saya lahir. Karena selama 3 hari istri saya tersiksa saudaraku. Ketubannya sudah pecah. Saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau dokter bedah perut istri saya untuk melahirkan anak. Saya ingin normal. Lah betul dijawab sama Tuhan, saudara. Lah dokternya enggak dibiarin 3 hari 3 malam, saudara. Enggak tidur. Saya juga enggak tidur, saudara. Saya berdoa selama 3 Tuhan tolong. Sampai saya capek, saudara. Sampai saya berkata, wes aku enggak minta lagi. Ngapain minta? Udah minta. Mintanya satu, lahir. Saudara. Tuhan ngomong apa kepada saya? Dia ngomong begini, udah enggak usah minta, aku tahu. Ya, ini pikiran saya, hati saya. Udah enggak usah minta. Oh, memuji Tuhan aja, memuji aku saja. Aku udah dengar, saudara. Tuhan sudah tahu waktunya. Setelah 3 hari baru lahir. Saudara tahu maksudnya Tuhan? Tuhan itu tunda selama 3 hari. Supaya ada orang di sebelahnya yang datang lebih dulu 10 bulan tidak lahir-lahir anaknya. Nah istri saya setiap kali sakit dia ngomong, Tuhan Yesus tolong. Dia dengar, sebelahnya dengar saudara. Saudara. Nah itu orang Nusa Dua. Di daerah kami. Orang Hindu. Saudara. Setelah melahirkan mau pulang. Ibu itu datang saudara ke kamar. Minta didoain. Karena dengar nama Yesus. Oh saya pikir, oh ini toh maksudnya Tuhan. Saudara. Setelah didoain sama istri saya. Keluar dari kamar saudaraku. Beberapa jam melahirkan ibu itu. Saudara, suaminya besar saudara. Suaminya satpam gede sekali, besar gemuk gitu. Datang ke kamar istri saya takut saudara. Dia cerita, saya gak ada waktu saya keluar. Dia takut. Wah. Ini jangan-jangan enggak suka kan? Ternyata nunduk-nunduk. Terima kasih Bu buat doanya Bu. Saudara. Saya pikir, oh ini toh maksud Tuhan. Seandainya langsung lahir, maka keadaannya tidak akan menjadi saksi. Oke, saudara, Tuhan tahu waktunya. Amin. Amin, saudaraku. Apapun yang kita alami, saudaraku, itu tidak lepas dari sepengetahuan dan seizin Tuhan. Nah, saudara saya cerita lagi ini. Sebelum saya membahas kalimat langsung yang dikatakan oleh Tuhan, aku mengasihi kamu. Saudara-saudara, bangsa Israel bertanya kepada Tuhan, bagaimana cara engkau mengasihi kami? Saudara, lalu kemudian Tuhan jawab. Kita lihat kembali, ini menarik saudara. Dikatakan begini, bukankah Esau itu adalah kakak Yakub? Aku mengasihi Esau, tetapi aku membenci Yakub. Saudara, Tuhan itu menjawab dengan caranya ingin menunjukkan bahwa ini loh kasihku kepada kamu. Saudara, kalau kita belajar, kita mengerti apa maksud Tuhan. Nah, maksud Tuhan begini. Saya ingin terjemahkan kepada saudara. Aku mengasihi, bukankah Esau itu kakak Yakub? Tetapi aku mengasihi Yakub dan menolak, benci kepada Esau. Kata benci itu bukan benci seperti kita benci kepada orang lain. Enggak. Artinya menolak Esau. Saudara, artinya begini. Bahwa Esau itu di tradisi orang Yahudi, Esau itu sebagai anak sulung memegang hak kesulungan. Ya, hak kesulungan itu hak menerima berkat dari orang tua
lalu kemudian menerima ahli waris yang lebih besar, saudaraku. Dan dia akan meneruskan keturunannya. Menjadi kepala sebagai wakil dari orang tuanya. Jadi dia punya hak kesulungan. Tetapi Tuhan berkata, aku pilih Yakub, bukan Esau. Saudara, kalau kita bandingkan Yakub dengan Esau, kira-kira baik mana? Kalau saya pilih Esau. Kenapa? Orangnya gagah, dia bertanggung jawab, rajin kerja, saudaraku. Orangnya membantu orang tua, berburu, saudara, pekerjaannya berburu. Lalu kemudian hasilnya diberikan kepada orang tuanya untuk makan. Sedangkan Yakub itu ada di rumah. Ada di tenda. Kalau sekarang ini anak mami. Saudara, anak mami ya nggak bisa apa-apa. Kecuali mungkin masak, urusan rumah tangga. Sedangkan Esau ada di luar. Dia bekerja, dia berladang, dia berburu. Saudara. Jadi lebih rajin si Esau ini. Saudara, lebih gentleman. Saudara, menghadapi tantangan. Yakub enggak. Lalu kemudian karakter Yakub, kita tahu bahwa Yakub itu menipu. Dia seorang penipu. Bapaknya ditipu, kakaknya ditipu. Mertuanya juga ditipu, saudara. Diakalin. Esau tidak pernah, saudara. Kalau saudara mau punya mantu penipu atau yang bertanggung jawab, saudara. Pasti pilih Esau. Tetapi Tuhan berkata, aku pilih Yakub. Yakub yang tidak layak itu. Saudara. Nah, satu, itu bukti kasihku kepada kamu. Lalu kemudian Tuhan ngomong lagi, saudara. Ada kelanjutannya. Dikatakan begini, bahwa sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Saudara, Esau itu menempati tempat yang pada waktu dia hidup, Tuhan memberkati Esau. Dan daerahnya itu adalah daerah perdagangan, jalur perdagangan. Kalau sekarang daerah Petra di Yordania, di sekitar itu. Dan mereka hidup bertani, maju pertaniannya, perdagangannya maju, saudara. Itu keturunan Esau. Pada waktu Esau masih hidup dan sampai beberapa tahun. Saudara, menjadi bangsa yang besar yang ditakuti oleh bangsa-bangsa sekitarnya, saudara. Tetapi Tuhan berkata, aku akan membuat sepi dan tanah pusakanya menjadi padang gurun. Sampai hari ini daerah itu tandus. Tidak diberkati, dicabut berkatnya oleh Tuhan. Sampai hari ini. Saudara, Esau itu, keturunan Esau punya rumah itu di atas tebing, saudara. Jadi susah untuk dijangkau. Tetapi sebelum tahun 450, bangsa Nabatean itu menaklukkan keturunan dari Esau ini, yang bernama Edom. Saudara, nah, sejak saat itu Alkitab berkata, Alkitab tidak pernah menyebut Edom lagi. Dan ahli sejarah juga berkata bahwa keturunan Edom ini, bangsa Edom ini, keturunan dari Esau ini, yang tidak disebut itu punah, saudara. Kerajaannya hancur. Tuhan ingin tunjukkan kepada mereka, lihat, sekalipun kamu dibuang selama 70 tahun, aku kembalikan kamu. Aku pulihkan kamu. Lihat tuh keturunan Esau. Sampai hari ini gak ada. Kira-kira Tuhan ingin tunjukkan itu kepada bangsa orang-orang Yehuda pada waktu itu. Saudara, itu bukti kasihku. Kamu gak ngerti. Saudara, kadang-kadang saya katakan begini bahwa kita ini gak ngerti kasih Tuhan. Padahal Tuhan itu dari sejak kita lahir, kita percaya Yesus, Tuhan itu menuntun kita. Dan janji Tuhan itu adalah naik, bukan turun. Amin. Amin, saudaraku. Tuhan itu kan bawa kita naik. Memang tidak begini, saudaraku. Dia pelan naiknya. Saudara, masa depan kita penuh dengan harapan. Amin.
Tuhan tidak membuat kita terpuruk. Kadang Tuhan itu bawa kita turun. Tetapi itu adalah ancang-ancang untuk naik lagi. Nah, Tuhan kira-kira ngomong kepada bangsa Israel seperti itu. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa mereka bertanya tentang meragukan kasih Tuhan? Dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Saudara, ada banyak orang Kristen juga bertanya, meragukan kasih Tuhan, bertanya, apakah Tuhan mengasihi saya? Saudara, ya. Ketika orang itu berada dalam tekanan, ketika orang mengalami masalah bertubi-tubi, tidak pernah kunjung selesai, saudara. Orang bisa dalam keadaan seperti itu. Kalau nyaman diberkati oleh Tuhan, berlimpah-limpah, saudaraku. Orang berkata, oh puji Tuhan, Tuhan berkati saya. Ya itu biasa, saya katakan. Tetapi kalau dalam keadaan turun, seakan-akan tidak punya masa depan. Lalu kemudian kita masih berkata bahwa, oh Tuhan, puji Tuhan, Tuhan memberkati saya. Itu luar biasa. Ya saudaraku. Ada dua kelompok orang Kristen yang meragukan kasih Tuhan. Yang pertama adalah orang yang mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Jadi jangan segera dihakimi kalau orang mengalami penyakit, habis sakit ini, nanti sembuh lagi. Nah di Nusa Dua itu ada. Setiap bulan pasti masuk rumah sakit. Saya juga heran. Pasti masuk rumah sakit. Bukan hanya kontrol. Opnam, saudara. Sampai hari ini. Saudara, saya juga udah bertahun-tahun, saudara. Saudara, istri saya sehat, saudaraku. Ya. Sakit sebulan, dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah, ini sudah bertahun-tahun sebelumnya. Sakit ini, sakit itu, sakit ini. Makan ini tidak boleh, makan ini tidak boleh, saudaraku. Sampai hari ini masih hidup. Setiap bulan pasti masuk opnam. Saudara, nah kalau orang berada dalam tekanan seperti itu, wajar dong secara manusiawi berkata begini, mana kasih Tuhan? Apalagi saya melayani, aku setia kepada Tuhan. Aku hidup baik-baik. Aku jaga moralku. Tapi mana kasih Tuhan? Kok tidak kunjung selesai ini masalahku? Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua, yaitu adalah orang yang meragukan kasih Tuhan karena merasa menderita. Di sini mungkin gak ada, saudara. Nah di Nusa Dua ada. Yang satu kelompok ini ada, yang satu kelompok lagi ada, saudara. Dia tidak menderita, tapi merasa menderita. Kenapa dia merasa menderita? Merasa tidak diberkati Tuhan. Kenapa? Dia bandingkan dirinya dengan orang lain. Kok hidupnya enak ya? Padahal dia gak kekurangan. Tuhan bawa naik dia. Tetapi ketika mengalami masalah, dia lihat orang lain. Kok dia tenang? Dia enak ya? Bisa jalan ke sini, jalan. Saya kok kerja mati-matian. Lalu kemudian berkata, mana kasih Tuhan itu? Saudara. Nah ini kelompok yang kedua. Orang yang merasa. Saya tidak tahu saudara berada di kelompok yang pertama atau yang kedua. Saudara, saya ingin katakan begini kepada saudara. Ayo segera keluar dari itu. Tuhan itu sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Amin. Yang paling besar itu, dia buktikan kasih-Nya di atas kayu salib. Dia mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih menjadi musuh Tuhan, menentang Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Dia sudah mati lebih dulu untuk kita. Itu bukti kasih. Saudara. Lalu kemudian Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Cuma kita yang tidak sadar. Saudara. Saya bilang begini kepada orang yang baru menikah, kalau bimbingan nikah. Kalau ada masalah itu bagus. Saudara, kemarin ketika perjalanan saya ngomong sama Nika sama Bendra. Om nasihati ya, saya bilang. Kan semua orang itu ingin menikah itu ingin bahagia, ya kan? Nah untuk mencapai kebahagiaan itu
ada 2 fase masa yang harus dilewati semua orang. Saya bilang begitu, saudara. Masa pertama itulah masa bulan madu. Saudara, masa bulan madu ini seperti tai kucing rasa coklat. Kan begitu kan. Jadi ya semuanya indah kan, saudara. Bulan madu. Berapa lama? Nggak tahu berapa lama. Paling lama mungkin setahun. Saudara. Paling lama setahun. Setelah madunya nggak ada, tinggal bulannya. Bulannya itu gersang, bopeng-bopeng. Saudaraku. Nah, karena madunya sudah nggak ada, jadinya bulan-bulanan. Saudara, konflik itu saya bilang. Konflik terjadi. Masa bulan madunya nggak ada. Sudah kebahagiaannya sudah. Karena itu semu bulan madu itu. Saudara. Saudara, bukan bulan madu di satu acara, bukan. Itu dalam situasi. Semuanya serba indah. Karena apa? Wajar masih baru. Tetapi ketika taringnya keluar, suaminya taringnya keluar, tanduknya keluar, saudaraku. Istri cakarnya keluar, saudaraku. Nah itu cakar-cakaran. Baru kelihatan. Nah, makanya papa pada waktu itu bilang, loh kok aku menikah sama orang seperti ini? Kaget, saudara. Karena apa? Muncul semua itu. Karakternya muncul. Saudara. Masa bulan madu hilang. Jadi masuk dalam fase kedua. Masa konflik. Saudara. Nah pada waktu masa konflik itu, kalau orang tidak tahan, dia cerai. Saya bilang kalau bimbingan berkata begini. Ketika masa konflik itu bagus. Karena apa? Belajar mengenal satu sama lain. Dan Tuhan izinkan konflik itu terjadi. Supaya semua kotoran yang ada di dalam hati kita ini keluar. Jadi kita tahu, oh kayak begini. Sampai kapan itu? Bisa sampai seumur hidup. Saudara, makanya tidak heran kalau ada istri-istri yang berkata begini, syukur suamiku mati. Senang saudaraku. Ya, nadanya syukur. Apa? Aku bebas. Aku bebas. Kenapa? Istriku jadi polisi. Saudara. Dia takut sama istrinya. Konfliknya terus sampai Ada nggak di sini? Ya. Saya nggak tahu. Di Nusa Dua ada. Saudara. Kita akan keluar dari situ. Kalau kita bisa saling memahami, belajar untuk dewasa. Menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Saudara. Kekurangannya itu tidak dipermasalahkan. Dia bisa handle dengan baik, menghadapi dengan baik. Nah pada waktu itulah, itu puncak dari kebahagiaan dalam rumah tangga. Saya bilang begitu. Dia tahu, oh istriku memang kayak begini. Tetapi dia punya kelebihan seperti ini. Suamiku juga seperti itu. Dan mereka menikmati kekurangan dan kelebihannya. Ya saudara, jadi konflik itu baik bagi kita. Untuk memunculkan semua pemikiran kita, isi hati kita. Yang kotor-kotor itu diangkat ke permukaan oleh Tuhan. Dan kita harus sadar, oh aku seperti ini. Aku begini, aku begini. Dan kita bisa menyelesaikannya. Ya, saudaraku dikasih Tuhan. Nah, orang yang ragu-ragu ini, yang merasa ini, itu biasanya lebih banyak. Daripada orang yang mengalami langsung penderitaan. Saudara. Karena itu saya katakan tadi bahwa kenapa bisa ragu-ragu? Karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Duh, dia baru kok diberkati Tuhan, saya tidak. Saudara, kalau lama seperti itu, pikiran kita dipolakan seperti itu, akhirnya kita akan meragukan Tuhan. Aku lebih setia, aku lebih melayani. Kok enggak diberkati sama Tuhan? Saudara, ya, aku ngalamin penyakit seperti, padahal aku sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puasa ya aku puasa. Saudara. Tapi kenapa seperti ini? Saudara, seperti bangsa Israel, dia tidak menyadari bahwa kasih Tuhan itu dinyatakan kepadanya. Untuk keluar dari ini, saudara, mari kita belajar seperti Daud.
Daud itu berkata begini ketika menghadapi Goliat atau ketika menghadap kepada Saul. Aku ingin menantang orang yang tidak bersunat itu. Lalu kira-kira kalau saya bahas dramakan begini. Loh, kamu bisa toh. Bisa toh. Masih kecil, saudara. Daud ngomong apa? Daud ngomong begini. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar beruang dan cakar singa. Tuhan juga akan menolong aku untuk mengalahkan orang tak bersunat itu. Jadi Daud itu mengingat pertolongan Tuhan masa yang lalu. Itu sebetulnya kasih Tuhan kepada kita. Saya percaya bahwa Tuhan tidak diam. Amin. Amin, saudaraku. Tuhan berbuat kepada kita. Cuma kita yang tidak sadar. Saya bilang begini. Kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Saudaraku. Itu sebetulnya bukti penyertaan Tuhan kepada kita. Amin, saudaraku. Jadi jangan lagi meragukan kasih Tuhan. Tuhan itu tetap mengasihi kita. Oke, saudara. Lalu kemudian yang saya ingin sampaikan begini. Ini pembahasan saya. Ini masih prolog tadi itu, saudara. Saudara-saudara. Saya tidak biasa pakai ini. Sorry. Sorry. Oke. Aku mengasihi kamu. Ini kata yang menarik, saudara. Ada beberapa fakta yang saya temukan ketika saya belajar kitab Maleakhi ini, saudara. Ada beberapa fakta yang harus kita tahu tentang kata-kata penyataan Tuhan. Ini kalimat langsung. Aku mengasihi kamu. Menariknya bukan karena sebelum Tuhan tegur, kemudian menyatakan itu. Saya percaya bahwa Tuhan punya maksud di balik kata-kata aku mengasihi kamu yang diletakkan pertama kali sebelum menegur. Nah, saya menemukan beberapa fakta. Yang pertama adalah fakta pertama. Ya. Ungkapan aku mengasihi kamu itu muncul 6 kali di dalam Alkitab. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Yesaya 43 ayat 4. Yeremia pasal 31 ayat 3. Maleakhi 1 ayat 2 tadi yang kita baca. Lalu kemudian Yohanes 13 ayat 3-4. Yohanes pasal 15 ayat 9 dan 12. Jadi muncul 6 kali. Saya bilang ini banyak, saudara. Saya nggak bacakan buat saudara. Tetapi kalimat langsung yang berkata aku mengasihi kamu dengan variannya, ya, jelas pernyataan, saudara. Bukan konsep, saudara. Tetapi pernyataan Tuhan, aku mengasihi kamu. Ada juga kata yang mengatakan aku telah mengasihi kamu, saudara. Itu muncul 6 kali di dalam Alkitab. Itu pertama. Yang kedua, yaitu ungkapan ini adalah ungkapan yang dibutuhkan oleh manusia. Saudara, kita semua perlu kata-kata ini. Pernyataan dari orang lain bahwa aku mengasihi kamu. Tuhan tahu kebutuhan manusia. Karena manusia pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan dengan kebutuhan dasar. Yaitu dikasih dan mengasihi. Saudara, kalau orang tidak merasa dikasihi, itu pasti terganggu mentalnya. Jiwanya pasti terganggu. Saudara, dulu saya pernah menampung seseorang. Saudara, karena masih family dari keluarga istri saya. Saudara, kami injili, dia percaya Yesus, saudara, dibaptis. Tetapi kelakuannya itu tidak baik. Saya bilang kelakuannya sebagai anak muda tidak baik begini. Masa sebulan, saudara, pacaran bisa ganti 3 kali.
Saudara. Aneh, ini aneh ini. Gitu. Saudara ya. Dan ini anak gadis, saudara, anak gadis. Dikasih perhiasan sama istri saya supaya nampil lah, laku lah kira-kira begitu, saudara ya. Saudara, dikasih anting-anting. Anting-antingnya dikasih sama pacarnya yang baru dikenal. Istri saya marah kan, saudara. Loh, kok dikasih, saudara? Supaya dandani dia, saudara, dikasihkan kepada pacarnya yang baru itu. Bukan hanya anting-antingnya, nanti ganti lagi. Udah tidak punya apa-apa, dirinya dikasih. Sebenarnya ini aneh ini orang ini. Jadi selama sebulan tuh 3 kali ganti pacar. Saudara, bukan dia yang putuskan, ditinggal sama pacarnya yang baru. Nah, diselidik saudaraku. Dia tidak pernah berjumpa dengan ayah aslinya, ayah kandungnya. Dia punya ayah tiri. Dia tidak merasakan kasih dari ayah tiri dan ibunya. Oh, saya bilang, pantas. Dia perlu kasih orang lain, dia cari, dia haus kasih. Dari orang lain. Saudara. Dalam hal ini berpacaran. Ya, saudara. Jadi ini salah satu yang saya ceritakan, saudara ya. Dampak dari orang yang tidak merasa dikasih. Saudara, mohon maaf, biasanya orang Chinese itu zaman dulu, sekarang lain, saudara ya. Saya mendengar nih, saya tidak pernah ngalami itu. Kami tidak pernah ngalami itu. Chinese yang totok itu, saudaraku. Pantang kaitannya untuk mengatakan, aku mengasihi kamu. Pantang minta maaf juga. Bapak tidak jarang untuk minta maaf. Itu katanya, enggak tahu benar atau enggak. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Jadi seorang anak yang tidak merasa dikasihi, maka hidupnya secara moral akan bermasalah. Oke, saudaraku. Jadi yang kedua adalah ungkapan aku mengasihi kamu itu adalah kebutuhan manusia. Tuhan tahu kebutuhan manusia. Bahwa manusia itu perlu dikasihi. Orang tua harus berkata aku mengasihi kamu kepada anak-anaknya. Ini diperlukan oleh anak-anak kita. Walaupun tidak ngomong aku mengasihi kamu kok kayak lebay gitu. Paling tidak bahasanya aku sayang kamu. Sama saja saudaraku ya. Aku sayang kamu. Sebut sayang. Mereka bahagia. Saudara. Sama saudara. Kita juga perlu kata-kata itu. Nah Tuhan katakan aku mengasihi kamu. Oke saudaraku. Yang ketiga. Yang ketiga Allah berinisiatif mengasihi manusia. Allah yang lebih dulu mengasihi manusia. Yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Tuhan, bukan manusia yang sudah mengasihi Tuhan, datang kepada Tuhan karena dia mengasihi, tidak. Alkitab berkata, kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 dan 19, firman Tuhan berkata begini, inilah kasih Tuhan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Kemudian ayat 19 berkata begini, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi Tuhan itu berinisiatif lebih dulu mengasihi manusia. Bukan manusia yang mencari Tuhan karena dia mengasihi. Enggak. Dan Alkitab juga berkata kita ini mengasihi Tuhan karena dia lebih dulu mengasihi Tuhan. Karena dia lebih dulu mengasihi kita. Jadi manusia bisa mengasihi Tuhan. Kita semua bisa mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Saudara. Orang yang tidak pernah dikasihi. Dia tidak bisa mengasihi. Dan hanya orang yang dikasihi. Yang merasa dikasihi itulah. Yang bisa memberikan kasih kepada orang lain. Saudara. Jadi jangan pernah bangga bahwa kita bisa mengasihi Tuhan. Sebagai inisiatif sendiri. Tetapi kita bisa mengasihi Tuhan. Karena kita dikasihi lebih dulu. Saudara bahkan. Statement ini berkata.
Besarnya kesadaran kita bahwa Tuhan mengasihi itu menentukan besarnya kasih kita kepada Tuhan. Seberapa besar kita merasa dikasihi Tuhan, kita mampu mengasihi Tuhan sebesar itu. Jadi orang juga seperti itu. Kalau kita ingin anak-anak kita mempunyai rumah tangga yang bagus, dia harus merasa orang tuanya mengasihi dia. Baru dia bisa mengasihi pasangannya. Kalau enggak. Apalagi orang yang suka nuntut orang tuanya. Nuntut terus, saudaraku. Nanti kalau dia menikah, dia akan diperlakukan sama dengan pasangannya. Dituntut terus, saudara, pasangannya. Enggak laki itu enggak perempuan. Oke, saudaraku. Kemudian yang keempat. Yang keempat. Yaitu ungkapan aku mengasihi kamu. Hanya ada di dalam Alkitab. Ayo kita pikirkan ini. Allah yang berkata, aku mengasihi kamu, itu hanya ada di dalam Alkitab. Tidak ada di kitab yang lain. Saudara coba cari di Google. Nggak ada, saudara. Nggak usah baca lah, nggak usah baca kitab-kitab yang lain karena panjang kan, saudara. Tanya AI aja, ChatGPT. Nggak ada. Saudara, cuma ChatGPT berkata begini. Ada. Saudara, saya bantah. Nggak ada. Ada, buktikan. Dikasih, begini banyak. Dari Islam, dari ini. Dikasih ayatnya. Saya bilang, bantah lagi. Itu kan konsep. Bukan pernyataan langsung. Kalimat langsung dari mulut Allah. Saudara, akhirnya dia menyerah. Ya kamu benar. Berarti masih pinter saya, saudara, daripada ChatGPT. Saudara, mereka itu semua agama berbicara konsep kasih. Ya, tetapi tidak pernah Allahnya ngomong, aku mengasihi kamu. Itu hanya ada di dalam Alkitab. Kalimat langsung itu hanya ada di dalam Alkitab. Saudara, jadi mari kita berbangga. Amin. Alkitab kita itu luar biasa. Allah tahu kebutuhan kita. Kebutuhan dasar manusia. Dan dia ngomong kepada kita langsung. Aku mengasihi kamu. Yesus berkata, aku mengasihi kamu. Saudara. Yohanes pasal 3 ayat 16. Itu kan ngomong. Allah karena begitu besar kasih Allah kepada manusia. Itu bukan penyataan Tuhan. Tetapi itu konsep. Alkitab bukan hanya penuh dengan konsep kasih, saudara. Bertebaran di mana-mana. Tetapi Tuhan sendiri ngomong, berkata, aku mengasihi kamu. Saudara, kemudian yang kelima yaitu, Yang kelima, Allah mengasihi manusia karena Allah itu kasih. Allah mengasihi manusia itu karena dia kasih. Jadi tidak heran. Saudara, Allah itu adalah kasih. Karena itu tidak heran kalau dia ngomong, aku mengasihi kamu. Sedangkan di sebelah, saudara, Allahnya maha besar, maha kuasa, maha adil. Yang ada adalah nuntut manusia. Kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi Tuhan tidak pernah nuntut kita. Karena apa? Dia kasih, dia berkata, aku mengasihi kamu. Amin, saudaraku. Lalu yang terakhir. Yang terakhir yaitu ungkapan aku mengasihi kamu. Itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang menyatakan aku mengasihi dan membuktikan kasih itu. Di tempat lain tidak ada bukti kasihnya. Kasihnya hanya berkata, oh dia berkati saya, dia begini, dia begini. Saudara. Tetapi dia tidak pernah memberikan nyawanya untuk kita, untuk manusia. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Anak-anak muda, saya nasihati, tetaplah di dalam Tuhan.
Amin. Jangan tergiur dengan tawaran di luar. Saudara, lalu kemudian keluar dari kasih Tuhan. Tidak gereja-gerejaan lagi. Lalu kemudian masuk ke gereja bawang. Tahu gereja bawang, saudaraku? Kubahnya itu kan kayak bawang. Saudara, kubahnya itu kan kayak bawang kan? Masih belum ngerti, saudara? Pindah agama maksud saya, saudara. Gereja bawang, saudara. Saudara, kenapa tergiur? Saya bilang begini, rugi loh, tak bilang. Hanya Alkitab, hanya di dalam Yesus, Allah yang mengasihi manusia dan ngomong, aku mengasihi kamu. Saudara, di tempat lain dituntut, saudaraku, harus begini, harus begini. Saudara, masih Kristen aja ke gereja Senin Kemis, ya toh, saudara. Datang cuma minggu aja, itu pun kalau sempat, kalau enggak sempat, ya enggak, saudara. Ada doa, hari Kamis doanya ya di sini. Jumat ada doa, enggak datang, saudara. Saudara. Kemudian bangun pagi, langsung pegang HP, saudara. Lah, mau masuk sebelah, saudaraku. Jam 4 harus bangun, harus mandi, saudaraku. Mau? Mau? Enggak kan? Jam 9 lagi berdoa 5 kali kan? Mau seperti itu? Saudara, kita aja suruh doa 5 kali enggak mau. Saudara. Anak-anak muda, hanya ada di dalam Yesus saja ada kasih. Amin. Amin. Kita perlu kasih manusia, tetapi kita lebih perlu itu kasih Tuhan. Saudara, saya ingin masuk ke topik yang masih ada kaitannya dengan ini. Saudara, Alkitab tadi berkata bahwa kita mengasihi Tuhan karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, kita harus mengasihi Dia. Nah, kenapa kita harus mengasihi Dia? Pernah nggak berpikir, saudara? Kenapa ya aku di khotbah berkata, mari kita mengasihi Tuhan. Pernah nggak saudara bertanya, kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Apakah karena Dia lebih dulu mengasihi kita? Jawabannya, ya benar. Tapi nggak lengkap. Saudara, nggak lengkap. Ya kalau sadar bahwa Tuhan mengasihi kita. Nah kalau nggak sadar, kita harus mengasihi Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Ada beberapa alasan yang saya ingin bagikan kepada saudara. Yang pertama, karena itu adalah hukum. Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31 itu hukum utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal hati, jiwa, akal budi dan kekuatan. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu hukum utama. Saudara, kalau saudara baca Alkitab, kalau Alkitab itu seperti santan, seperti parutan kelapa, itu kalau diperas itu keluar santannya. Ini santannya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan seterusnya, mengasihi sesama. Itu intisari dari Alkitab yang tebal itu, saudara. Tuhan hanya mengajarkan itu kepada kita. Saudara. Jadi Tuhan hanya tuntut, kamu harus mengasihi Tuhan. Itu hukum utama. Berlaku untuk siapa? Berlaku untuk semua manusia. Bukan hanya bagi orang Yahudi, orang Israel. Bukan hanya orang Kristen yang punya ayat itu. Tapi semua orang harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena Dia layak. Dia pencipta. Dia Tuhan, Dia Raja. Segala Raja. Ini pertama. Jadi kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan seterusnya, maka kita melanggar hukum. Saudara, dan ini tidak remeh, saudara.
Saudara mungkin tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh. Saudara. Tetapi kalau kita tidak mengasihi dengan segenap hati, kita melanggar hukum utama ini. Jadi mau tidak mau kita harus mengasihi Tuhan. Itu pertama. Yang kedua yaitu karena Tuhan itu lebih dulu mengasihi kita. Nah kalau Tuhan lebih dulu mengasihi kita lalu kemudian kita tidak mengasihi Tuhan, jengli enggak? Bojengli. Betul kan? Oh suaminya sudah mengasihi dengan sungguh-sungguh, istrinya enggak. Sebaliknya begitu, istrinya sudah sungguh-sungguh, lalu kemudian suaminya enggak. Kira-kira bermasalah enggak? Bermasalah. Jadi kita harus mengasihi Tuhan karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Kemudian yang ketiga. Kita ini butuh mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu adalah kebutuhan. Bukan Tuhan butuh kasih kita. Coba dicerna baik-baik. Kita ini butuh kasih Tuhan. Kita butuh mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu kebutuhan kita. Bukan Tuhan yang membutuhkan kasih kita. Kita harus sadar ini. Kenapa, saudara? Tadi saya katakan bahwa manusia itu diciptakan dengan kebutuhan dikasihi dan mengasihi. Kita tidak hanya menerima kasih terus, kita perlu kasih, enggak. Kita ini butuh mengasihi orang lain. Butuh objek kasih dari kita. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa mengasihi sesuatu. Gak ada orang yang berkata, "Mbak, aku sendirian aja di kamar, di rumah, gak perlu orang lain." Enggak, saudara. Aku tidak mengasihi siapa-siapa. Tidak. Manusia itu perlu mengasihi. Nah, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi yang lain. Karena memang natur kita seperti itu. Ya, saudara. Saya jelasin lagi. Supaya kita ngerti ini. Tidak ada orang bisa hidup sendiri tanpa mengasihi. Kalau dia tidak punya saluran kasih kepada manusia, itu pasti kepada anjing, kucing. Betul? Di Nusa Dua dulu bekas jemaat saya. Suami istri tidak punya anak. Kepingin anak, tidak dikarunia anak. Saudara, mereka salurkan kasihnya kepada anjing. Anjing itu dianggap anaknya. Saudara, diperlakukan seperti anaknya. Anak-anak remaja itu makanannya tidak sebagus anjingnya. Udah dikasih susu, kasih daging, saudaraku. Anak-anak remaja di Nusa Dua tidak setiap hari makan daging. Tidak setiap hari minum susu. Anjingnya minum susu. Sampai gemuk anjingnya, saudaraku. Lalu kemudian bisa naik ke ranjang tuannya. Saudara-saudara, pokoknya diperhatikan. Satu kali mati, saudaraku. Saudara, apa yang terjadi? Nangis, istrinya nangis, saudaraku. Nangis. Sampai bengkak itu, matanya sampai bengkak. Berhari-hari berkabung. Kebelingernya lagi begini. Ngomong sama saya. Pak Robin, dikubur Mumbul. Kuburan Kristen. Saya mau ketawa, mau geli ketawa. Gak enak lagi berkabung, saudaraku. Coba bayangkan, saudara. Nah, sedangkan kuburan Mumbul itu, saudaraku, itu terbatas. Saya suruh ngubur di tempat kuburan manusia. Aduh, saya pikir ini kebangetan kan. Ya saya tidak mau, saudaraku. Saudara. Nah, jadi saya katakan begini, pelajarannya gini. Kalau manusia tidak punya saluran kasih, dia pasti kepada manusia, dia pasti alihkan kepada yang lain.
Jadi kita tidak bisa hidup tanpa mengasihi sesuatu. Oke? Yakin? Nah, mungkin itu saudara punya pengalaman. Saya nggak punya siapa-siapa. Salurannya apa? Kepada burung yang berkicau, kucing, anjing. Kalau tidak binatang, pasti kepada benda sesuatu. Karena dia perlu saluran itu. Karena itu saya berkata bahwa manusia itu butuh mengasihi Tuhan. Sebab kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi yang lain. Mamon lah, berhala dan sebagainya. Jadi kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau tidak, saudara mengasihi kepada yang lain yang tidak ada gunanya. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu kan ada pahalanya. Betul? Ada upahnya. Tapi kalau kita mengasihi yang lain, tidak ada upahnya apa-apa. Lalu kalimat yang saya katakan bahwa Tuhan tidak butuh kasih kita. Tuhan tidak perlu kasih kita. Walaupun seluruh dunia membenci Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Tuhan bilang, memang patean. Tidak patean. Saudara, tidak patean kata Tuhan. Kenapa? Dia tidak perlu kasih kita. Kenapa? Dia adalah kasih. Amin. Walaupun orang tidak mengasihi dia sudah penuh dengan kasih. Lah kasih kita itu kecil, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan memberikan pahala kepada kita. Oke, saudaraku? Jadi kita perlu mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, pasti bermasalah dalam hidup kita. Saudara-saudara. Jadi, ayo kita pikirkan ini, renungkan ini. Saudara yang selama ini Senin Kemis mengasihi Tuhan, mari kita bangkitkan bahwa aku perlu mengasihi Tuhan. Untuk siapa? Sebetulnya untuk diri kita sendiri. Bukan untuk kepentingan Tuhan. Saya bilang bahwa Tuhan tidak butuh kasih kita. Ini berhubungan dengan Tritunggal, saudara. Tuhan itu tidak satu, tidak tunggal, tetapi Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ada satu saat ketika Tuhan belum menciptakan segala sesuatu. Tuhan tidak kesepian. Kenapa? Dia kasih. Saudara. Tetapi kalau tunggal, kalau satu, Tuhan satu, Allah itu satu. Dia satu saat, dia pernah kesepian. Kenapa? Sebelum segala sesuatu diciptakan, kepada siapa dia mengasihi? Dia sendirian, saudaraku. Pernah sendirian? Kesepian? Nah, seperti itulah Tuhan. Kalau tunggal. Tetapi karena dia Tritunggal, dia adalah kasih. Ketiga-tiganya ini saling mengasihi satu dengan yang lain. Walaupun Tuhan tidak menciptakan segala sesuatu yang ada dalam dunia, Tuhan tidak kekurangan kasih. Amin. Jadi jangan pikir bahwa Tuhan tuntut saya untuk mengasihi. Enggak, itu untuk kepentingan kita. Saudara, hukum utama itu untuk kepentingan kita. Tuhan tahu kebutuhan kita, bukan hanya dikasih, tetapi kebutuhan kita adalah mengasihi yang lain. Sebab itu Tuhan katakan, aku mengasihi kamu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Untuk siapa? Untuk kita. Amin. Yang keempat, adalah kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Untuk menjadi serupa dengan Kristus, Tuhan tidak tuntut kita harus melakukan ini, melakukan. Cukup mengasihi Tuhan. Karena Alkitab berkata dalam Amsal pasal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kita akan menjadi seperti dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan Yesus, dengan Kristus, maka kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita tidak bergaul dengan setan, kita akan serupa dengan setan. Saudara,
Jadi kita akan menjadi seperti dengan siapa kita bergaul. Kalau saudara ingin jadi dokter, bergaul dengan dokter. Jangan bergaul dengan tukang beca. Kalau saudara ingin jadi tukang beca, bergaullah dengan tukang beca. Kayak gitu kan, saudara. Kalau saudara ingin jadi presiden, bergaullah dengan presiden. Tapi belum tentu jadi presiden. Saudara, tetapi mirip-mirip lah bisa masuk istana kan. Walaupun tidak jadi presiden. Kan enak kan, saudara. Walaupun tidak jadi presiden, tetap masuk presiden. Tetapi saudara akan jadi seperti presiden. Ya saudara. Nah, kenapa begitu saudara? Ini ada hal yang saya ingin sampaikan. Ya, kita akan menjadi seperti dengan siapa kita bergaul. Kita akan bergaul dengan siapa yang kita cintai. Kita tidak akan bergaul dengan orang yang tidak kita cintai. Kita akan bergaul dengan siapa yang kita cintai. Kalau kita mencintai anjing, kita akan bergaul dengan anjing. Kalau kita tidak suka anjing, tidak cinta anjing, kita akan tidak pelihara anjing. Kita tidak akan bergaul dengan anjing. Jadi kita bergaul dengan siapa yang kita cintai. Oke, saudaraku? Nah, saya tanya begini, saudaraku. Siapa yang suka nyimpen sampah di kamar? Berhari-hari, jadi tumpuk di situ. Nggak ada kan? Karena kita tidak mencintai sampah. Makanya sampah itu dibuang. Tetapi kalau saudara mencintai sampah, saudara akan simpan sampah itu. Sampai rumah saudara jadi gudang sampah. Kenapa? Mencintai sampah. Ya saudara, jadi ini dalil saya katakan, ini dalil. Kemudian yang ketiga, bahwa karena apa yang kita cintai menentukan apa yang kita cari. Apa yang kita cintai menentukan apa yang kita cari. Saudara cinta seseorang, saudara akan cari orang itu. Saudara cinta uang, saudara akan cari uang lebih dari yang lain. Gak mungkin. Gak mungkin kita mencari lebih dari yang lain kalau kita tidak mencintainya. Gak mungkin. Kemudian yang keempat, apa yang kita cari menentukan apa yang kita pikirkan dan lakukan. Jadi apa yang kita cari itu menentukan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan. Saudara, saya melihat anak-anak muda sekarang, saudara. Begitu bangun tidur, ini yang dipegang. Gak tahu kalau ada orang tua di sini juga. Apa? Supaya update. Bangun tidur yang dicari ini bukan Tuhan dulu yang dicari. Harusnya apa? Bangun tidur mengucap syukur Tuhan, terima kasih Engkau sudah lindungi kami, lindungi saya. Saya sudah tidur dengan tenang, sekarang bangun dengan sehat. Masih hidup, saudara. Coba bayangkan kalau misalnya Tuhan tidak lindungi kita, tiba-tiba ada bom, mati, saudara. Tidak bangun kita. Ya, kalau kita masih bangun, bisa bangun sehat, itu bersyukur kepada Tuhan. Cari Tuhan. Yang dipikirkan adalah Tuhan lebih dulu. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita akan berpikir Tuhan dulu. Tuhan berkenan gak ya? Tuhan senang gak ya? Ini kehendak Tuhan atau bukan? Tetapi kalau kita tidak mencintai Tuhan, kita akan cari yang lain pasti. Ya saudaraku. Kemudian apa yang kita pikirkan dan lakukan menentukan siapa kita dan akan menjadi siapa kita nanti. Anak-anak muda, pilih pasangan itu tidak gampang. Lebih baik terlambat daripada keliru milih. Jangan buru-buru. Kenapa? Itu menentukan siapa kamu nanti. Ya, saudaraku. Jangan salah milih. Anak-anak muda saya nasihati. Jangan sembarangan, wah aku cinta dia. Ya, itu akan menentukan siapa kamu nanti dan akan jadi apa nanti. Sama, kalau kita mencintai sesuatu, gantinya Tuhan, itu akan menentukan siapa kita dan akan jadi apa kita nanti. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu menentukan siapa kita dan siapa kita nanti. Amin, saudaraku.
Tuhan itu, kalau Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita punya kedudukan di surga. Kalau kita mencintai Tuhan, kita akan jadi serupa dengan Yesus. Dan itu menentukan kedudukan kita nanti di surga. Karena itu, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita bangkit mengasihi Tuhan. Itulah kebutuhan kita. Dia lebih dulu mengasihi kita. Dia tahu kebutuhan kita. Dan hanya di dalam Dia ada kasih. Di luar tidak ada kasih. Kasih sejati itu hanya ada di dalam Alkitab. Jadi Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Sekali lagi, besarnya kesadaran bahwa Tuhan mengasihi kita menentukan besarnya kasih kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangun kasih kita kepada Tuhan. Ini akhir zaman. Masih ada kesempatan bagi kita sebelum Yesus datang kedua kali.